Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ideologi negara. Bersama saya Arben Stari Saputra Barasa, mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan, program studi relasi industri. Pertama, kita harus tahu apa itu ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logos, di mana idea memiliki arti cita-cita, pengertian dasar, konsep, dan gagasan. Sementara logos memiliki arti sebagai ilmu. Jadi secara harafiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar atau ide, cita-cita, pandangan, atau paham yang bersifat tetap yang harus dicapai. Sementara menurut KBBI, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Pengertian ideologi menurut para ahli. Pertama, Karl Marx, seorang tokoh aliran Marxisme. Dia menyebutkan ideologi adalah kesadaran palsu, sebab ideologi diciptakan oleh para pemikir sesuai kepentingannya. Yang kedua itu ada Antoine de Strachey. Dia menyebutkan ideologi adalah ilmu mengenai gagasan atau ilmu tentang ide-ide, tetapi di dalamnya ide-ide yang sehat, bukan khayalan atau gagasan palsu yang disebutkan oleh Karl Marx tadi. Yang ketiga, A.S. Hornby. Dia menyebutkan ideologi adalah cita-cita politik atau doktrin dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan. Jadi kesimpulannya adalah ideologi negara adalah dasar pedoman ataupun pandangan bagi setiap warga negara dan pemerintah untuk menjalankan hidup bernegara dan mencapai tujuan negara yang meliputi hampir semua bidang kehidupan, baik seperti agama, politik, budaya, dan sosial. Kita pasti bertanya, ada nggak fungsi ideologi? Fungsi ideologi ada 6. Yang pertama, sebagai fungsi kognitif, di mana ideologi merujuk pada pedoman dalam memahami serta menyelami. Yang kedua itu fungsi sebagai orientasi dasar, di mana ideologi merujuk pada sebagai dasar pemikiran. Yang ketiga, sebagai norma. Di dalam sebuah kehidupan dibutuhkan ada norma untuk menjadi pedoman maupun pegangan untuk menjaga kehidupan tetap di dalam batasan-batasan aturan yang telah disepakati bersama. Yang keempat itu fungsi ideologi sebagai pedoman, di mana dalam menentukan arah hidup, menentukan jati diri, maka dibutuhkanlah sebuah ideologi. Yang kelima ada fungsi pendorong semangat. Tentu saja dengan memiliki ideologi secara tak langsung akan memberikan seorang sebuah penyemangat untuk menggapai cita-citanya. Yang keenam adalah sebagai sarana pendidikan. Pembagian ideologi. 1. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka ini lahir dari nilai-nilai luhur yang digali dari budaya, adat istiadat, religiusitas, dan norma-norma asli lainnya yang telah tumbuh, berkembang, dipelihara, dan diwarisi sejak zaman dahulu. Contoh negara yang menerapkan ideologi terbuka seperti negara kita Indonesia dan negara Amerika Serikat, di mana masyarakatnya bebas beraspirasi dan sangat menghargai pluralisme. Yang kedua ada ideologi tertutup, di mana ideologi tertutup ini cenderung bersifat kaku dan tetap dan bersifat memaksa. Negara yang menerapkannya seperti Korea Utara dan Cina. Ciri-ciri ideologi terbuka. Pertama itu menghargai keberagaman, seperti keberagaman suku, budaya, dan agama. Yang kedua, bukan suatu hal yang diciptakan oleh negara. Yang ketiga, tidak bersifat totaliter atau memaksa. Yang keempat, isi di dalamnya tidak operasional secara langsung. Yang kelima, merupakan kekayaan rohani, moral, serta kebudayaan masyarakat. Ciri-ciri ideologi tertutup. Pastinya ciri-ciri ideologi tertutup ini adalah kebalikan dari ciri-ciri ideologi terbuka. Ciri-ciri ideologi tertutup terdiri dari 1. Merupakan sebuah cita-cita serta gagasan sekelompok golongan tertentu. Yang kedua, memiliki sifat yang totaliter atau memaksa. Yang ketiga, isi di dalamnya tidak hanya suatu gagasan maupun cita-cita saja, namun berupa tuntunan yang wajib
terhadap masyarakat secara operasional mutlak dan menyeluruh. Yang keempat itu bersifat a priori serta dogmatis. Yang kelima, kurang menghargai keberagaman di masyarakat. Yang keenam, bersifat menuntut kepatuhan serta ketaatan mutlak. Macam-macam ideologi negara. Satu, ada Marxisme, di mana ideologi ini lebih mengutamakan pada persamaan hak yang diperoleh semua masyarakat. Yang kedua, ada ideologi liberalis, di mana ideologi liberalis ini adalah ideologi yang bebas, tidak terpusat pada negara ataupun golongan. Yang ketiga itu ada ideologi Pancasila, yaitu ideologi yang berlandaskan pada cita-cita yang sama, yaitu cita-cita nasional, sangat menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang. Yang keempat adalah ideologi sosialis, di mana ideologi sosialis ini hampir mirip dengan Marxisme. Perbedaannya hanya ideologi sosialis ini lebih fokus pada tujuan ekonominya saja. Yang kelima ada ideologi kapitalis, di mana penerapan ideologinya hanya menitik beratkan pada satu golongan saja. Jadi dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita telaah bahwa ideologi Marxisme ini lawannya adalah ideologi liberalis, dan ideologi sosialis lawannya atau different dengan ideologi kapitalis. Lalu ideologi Pancasila adalah peleburan antara ideologi Marxisme dengan ideologi liberalis. Terus, apakah Pancasila termasuk ideologi terbuka atau ideologi tertutup? Sebuah pertanyaan yang bagus. Dari ciri-ciri ideologi yang setelah saya sampaikan di atas, maka saya membuat kesimpulan Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka. Kenapa? Karena satu, Pancasila adalah ideologi yang nilai-nilainya digali dari akar budaya, adat istiadat, moralitas, dan religiusitas yang telah lama diwarisi dan dilestarikan oleh bangsa Indonesia. Dua, sila-sila di dalam Pancasila merupakan nilai-nilai tetap dan saling berkaitan, sehingga penafsirannya dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman atau fleksibilitas. Yang ketiga, Pancasila adalah landasan rohani bangsa Indonesia, sangat menghargai pluralisme. Keempat, Pancasila merupakan ideologi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Sangat benar. Ada 3 dimensi ideologi Pancasila. Yang pertama itu dimensi realitas, yang kedua dimensi idealis, yang ketiga dimensi fleksibilitas. Lalu pada perkembangan zaman ini tentunya banyak hal-hal yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila, seperti kasus korupsi, permasalahan akan terorisme, individualis, penyalahgunaan narkoba, kesadaran akan pajak, dan sikap nepotisme. Mengapa keenam hal ini dapat mengancam eksistensi ideologi Pancasila? Karena keenam hal ini dapat menimbulkan sikap-sikap yang menyalahi terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri, seperti memudarnya atau menghilangnya nanti rasa jiwa persatuan, hilangnya hak manusia, hilangnya rasa nasionalis dan patriotisme, hilangnya jiwa sosial pada masyarakat seperti jiwa gotong royong, dan masih banyak sikap-sikap yang nantinya timbul yang menentang nilai-nilai pada setiap butir-butir Pancasila, hilangnya rasa nasionalis dan patriotisme. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, yang memberikan rambu yang jelas dalam menjalankan setiap roda kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tujuan dari negara Indonesia itu sendiri akan tercapai. Sekian dan terima kasih. Salam pemuda, masa depan bangsa ada di tangan Anda sendiri.